Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Meneruskan yang terputus tadi Bu Yuwanita. Kalau boleh disampaikan dalam bentuk variabel dari aspek sosial gitu ya. Orang kan justru kan selama ini kan berkeinginan gitu ya memilih yang berlandaskan keagamaan ini, mondok istilahnya kan begitu. Adalah kan ya untuk menitipkan anaknya agar anaknya ini terjaga kualitas keimanan, moralnya dan lain sebagainya. Tapi dengan ada hantu seperti ini gimana ini Bu Yuwanita? Nah iya, jadi kan prinsipnya apa namanya sekolah berasrama Ya. boarding school atau Boarding school. mondok gitu Ya. ya. Ini kan memang berusaha gitu ya mensterilkan kehidupan si anak dari dunia luar yang terindikasi kurang baik ya atau tidak baik lingkungannya. Nah, mengkondisikan dia itu mendapatkan full pembelajaran dengan nilai-nilai keagamaan yang kuat ya gitu. Nah ini kan mengambil anak dari lingkungan keluarganya untuk dipondokkan gitu ya, Jauh dari orang lingkungan tua. tetanggaannya. Nah ini kan satu sisi memang salah satu syarat suksesnya penanaman nilai-nilai moral itu gitu ya, nilai-nilai agama itu. Karena kan dia jadinya fokus 24 jam, 1 kali 24 jam dengan belajar ibadah, Teori, praktek, Nah gitu gitu langsung implementasi. Tapi sebenarnya juga ada sisi negatifnya, yaitu kurangnya kontrol nih dari orang tua, berbeda dengan anak yang pulang pergi sekolah ya gitu. Jadi yang nggak sistem boarding, mondok ataupun asrama gitu. Nah ini yang memang harus diwaspadai gitu. Setidaknya saya bisa memberikan edukasi gitu ya. Orang tua itu juga harus hati-hati ya memilih. Nah itu dia. Nah memilih anaknya itu akan ya dititipkan gitu ya di institusi pendidikan, ada aspek ekonomi juga nggak sih yang apa. jadi dasar? Nah ini dia, terutama untuk karakteristik misalnya nih ya pesantren-pesantren yang kita misalnya ada desa, kota gitu ya, kemudian kan ada kota, kabupaten, desa-desa yang terpencil gitu. Nah ketika kita berbicara tentang kekuatan ekonomi yang kurang atau lemah ya, memang kebanyakan pesantren-pesantren yang menurut saya yang kurang gitu ya kontrol dari pemerintah dan keluarga ini yang agak jauh tuh ya, jadi kota kabupaten atau desa terpencil. Nah ini kan kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam situ. Harusnya pengawasan seperti Gitu. apa sih Bu dalam arti seleksi penerimaan gurunya? Nah, menurut di dalam saya- ini harus seperti apa pengawasan Menurut yang saya cukup itu ketat? penting ya, karena kan guru atau disebutnya di sana ustadz dan ustazah gitu atau kiainya atau seperti apapun itu, nah dia kan juga harus punya standarisasi atau kualifikasi yang sama dengan misalnya guru-guru yang di sekolah reguler yang tidak mondok itu gitu ya. Saya setuju tuh gitu. Atau kalau misalnya diperlukan, mungkin ada tes kejiwaan untuk misalnya mendeteksi karena kasus ini sudah agak banyak ya, perilaku-perilaku yang Pak Ansori bilang katanya darurat nih terindikasi menyimpang ya gitu. Misalnya dia suka berhubungan seksual dengan anak, melakukan pelecehan dengan anak, masuk kategori pedofil gitu. Itu kan bisa dideteksi oleh tes-tes kejiwaan ya para psikolog gitu loh. Jadi mungkin saya rasa terutama yang basicnya tuh mondok gitu ya, kemudian boarding ya. Nah ini penting karena 1 kali 24 jam loh. Gitu anak-anak berinteraksi di situ. Saya kembali lagi ke Mojokerto sama Pak Ansarul. Mungkin Pak Ansarul, kalau pondoknya si tersangka ya Pak ya, ini kan beliau ini apa Pak? Ustadz kah? Atau apa mungkin? Ya, jadi ini lembaga pendidikan yang tidak berasrama. Gitu. Jadi santri atau pelajar yang mengaji, belajar di sana tidak menginap sebenarnya. Gitu. Jadi yang kedua, ini pelakunya ini adalah ustadz, jadi Pak Guru yang sudah senior sebenarnya. Nah, yang sebenarnya menurut keprihatinan kami itu adalah dalam tanda kutip, karena di sana yang dewasa itu adalah Pak Ustadz senior dan juga ada ustadz-ustadz yang lain. Gitu. Nah, kita melihatnya itu kan ada dalam tanda kutip pembiaran, gitu, yang kita lihat sehingga kejadian ini sampai berlarut-larut demikian. Nah, saya sepakat tadi itu menarik yang disampaikan Bu Yuwanita, ada semacam tes psikolog misalnya kayak gitu. Nah, diskusi ini menarik kalau kemudian misalnya menarik pihak-pihak yang menaungi lembaga-lembaga agama ini. Dalam hal ini Kementerian Agama misalnya. Itu menarik kalau kemudian melakukan monitoring lewat tes psikologi dan seterusnya itu. Nah, kalau kami melihat dari sisi hukum adalah ketika ada kejadian seperti ini, kemudian harusnya institusi-institusi stakeholder yang berkaitan harus menyampaikan tegas bahwasannya adalah ketika ada kejadian demikian, maka siapapun yang menjadi korban ini bukanlah aib.
tapi kemudian kepentingannya adalah kepentingan tunas-tunas bangsa yang lain supaya Betul. kemudian tidak terjadi kejadian-kejadian serupa. Ketika secara kultur, karena yang ini yang kita alami di masyarakat ya, Jeta. Karena dugaan kita ada puluhan korban, tetapi kemudian sampai per hari ini yang berkenan untuk menyampaikan bahwasanya oh saya menjadi korban, akhirnya bersedia untuk diperiksa di di kepolisian misalnya. Nah itu hanya 3 orang saja. Padahal sebenarnya banyak kita lihat itu. Gitu. Nah lalu kemudian selain stakeholder juga kita melihat peluangnya adalah di lembaga penegak hukum. Nah makanya kita mengharapkan kepada Kapolres Mojokerto misalnya dengan tegas menyampaikan kepada masyarakat lokal sekitar dan santri atau pelajar yang belajar di lembaga pendidikan ini untuk mengidentifikasi atau bahkan bahasanya untuk melakukan semi sweeping bahasanya kayak gitu sehingga korban-korban yang lain tidak malu, tidak melihat ini sebagai aib, tidak melihat ini adalah sebagai masalah kemudian, tapi ini adalah solusi. Karena di tim kita tidak hanya pendampingan secara hukum, tapi juga pendampingan secara psikologis. Sehingga ketika nanti sedari dini terdeteksi, naudzubillah misalnya ada efek psikologis dari kejahatan itu, bisa dilakukan pemulihan sedini. Nah itu yang kami tim di Mojokerto lakukan. Siap. Kok saya kepikiran gini Pak, adakah mungkin dari pengakuan para korban ya? Judulnya sih ancaman dari si tersangka kepada mereka begitu. Tapi karena ini kan ibaratnya kan pendidikan berlandasan agama Islam gitu ya. Nah mungkin ancamannya ini meskipun agama Islam adalah agama yang mengajarkan hal yang kebaikan bukan keburukan begitu kan. Nah tapi karena mungkin sosok yang mengerti soal agama disampaikanlah entah itu sepatah 2 patah kata yang berlandaskan keilmuan agama Islam begitu kepada mereka sehingga mereka takut untuk speak up. Karena menurut mereka mungkin ya ini kan keyakinan meskipun sekali lagi agama Islam mengajarkan kebaikan bukan keburukan. Kebaikan. Betul. Nah, yang kita lihat yang pertama kalau terkait dengan ancaman atau kemudian ungkapan-ungkapan yang sehingga para korban atau keluarganya menahan diri untuk tidak speak up misalnya kayak itu ada memang. Jadi kepada si para korban ini si anak disampaikan jangan sampaikan ini kepada siapapun. Kalau menyampaikan ini kepada siapapun, maka akan dikeluarkan dari lembaga pendidikan. Nah, ancaman itu ada. Nah, yang kedua, yang juga disampaikan oleh pelaku ini, terduga pelaku ini, menyampaikan juga kepada khalayak, kepada orang tua, pelajar di sana, menyampaikan bahwa apa yang saya lakukan ini adalah clear dan dalam konteks menjalankan perintah agama. Nah, itu yang kemudian menurut kita sesuatu yang memprihatinkan, iris menurut kita, dan harusnya kemudian kita melihat persoalan ini adalah semua stakeholder harus turun dan menyampaikan bahwasanya ini harus diselesaikan problem ini. Karena kalau tidak segera diselesaikan akan berlanjut khawatir kita. Panjangan begitu ya. Bu Yuanita melihat ini kan tadi dikatakan baru 3 yang ingin speak up, masih ada banyak. Apa yang bisa dilakukan dengan korban-korban yang belum speak up, takutnya efek jangka panjang nih, penyimpangan seksualnya LGBT atau traumanya di masa mendatang gitu. Apa yang bisa dilakukan agar memang anak ini mau speak up, kemudian juga kita bisa membantu untuk meminimalisir dari kejadian ini? Ya, jadi hampir semua korban kekerasan seksual itu ya tidak berani ya bercerita. Oleh karena itu ini yang mendorong ya sebenarnya lahirnya ya payung hukum ya Undang-Undang Kekerasan Seksual yang kemarin tuh pro dan kontra, tapi alhamdulillah sudah disahkan. Jadi menurut saya sudah ada nih payung besarnya. Cuman tahapan implementasi memang saya lihat masih di ranah kampus. Dia punya saluran pengaduan, jadi dibuka. Nah, saya berharap ini juga masuk ke ranah-ranah jenjang pendidikan yang lebih di bawah perguruan tinggi gitu kan. Nah, jadi ada di SMA yang setara, SMP dan setara, bahkan yang SD dan setara gitu. Jadi letaknya saluran pengaduan ini gitu ya, itu ada di setiap sekolah. Jadi gini, kan itu ada efek takut. Di kampus pun sekarang jadi ada efek takut loh bagi pelaku atau yang memang mau macam-macam. Udah ada loh di kampus ini saluran pengaduan dibuka, kita cantumin di mana-mana. Tidak hanya di situ ya. Nah, memang sulit loh mengubah kultur bahwa korban itu
harus berbicara, kan undang-undang itu pengennya perempuan, anak yang kena harassment harus speak up, tapi kan ini tidak mudah ya. Nah, setidaknya kalau ada ya saluran itu ya, saluran pengaduan itu di setiap institusi itu kan pertama mereka tahu jika sudah terlanjur kejadian perginya kemana. Yang kedua bisa juga antisipasi, jadi udah takut duluan ya, aku nanti macem-macem ada nih timnya gitu. Baik. Ini kalau misalnya kita kita tunggu perkembangan penanganan kasus khususnya mungkin di Mojokerto. Pak Ansarul masih bersama kita sedikit ya sih, saya pengen tanya dari aspek hukum Pak Ansarul, menurut Anda nih hukumannya untuk tersangka bagaimana pihak penyidik nanti seharusnya menangani? Singkat saja Pak Ansarul. Ya, singkat. Dalam perkara ini pelaku diancam dengan ancaman pasal 82 ayat 1 terkait dengan pencabulan Undang-Undang Perlindungan Anak. Ancamannya adalah minimal 5 tahun, maksimal sampai 15 tahun penjara. Nah, menyambung dengan sampaikan Bu Yuwanita tadi, per hari ini tim kami sudah membuka posko bersama dalam konteks perlindungan perempuan dan anak. Tidak hanya khusus untuk case ini, tapi juga untuk case-case yang lain. Bismillah, mudah-mudahan jadi saluran, mudah-mudahan potensi itu tidak terjadi lagi. Baik, semoga ini menjadi perhatian untuk kita bersama, para orang tua dan juga mungkin dikawal ya Pak Ansarul kasusnya. Masyarakat begitu ya. Terima kasih banyak Pak Ansarul, kemudian juga Ibu Yuwanita sudah berbagi informasi pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.